Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter GPIB Hosea Surabaya mengucapkan selamat datang di hari Minggu ke-23 sesudah Pentakosta yang dilayankan secara virtual. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan akan ibadah kita pada hari ini. Saat ini, kita akan bersama mensyukuri pemeliharaan Allah terhadap GPIB selama 72 tahun. Untuk itu, kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini akan dilayankan oleh Pendeta Christine Handoyo Bangun. Mari kita bersaat teduh. Jemaat, marilah berdiri. Di tengah krisis yang melanda dunia, kasih setianya membuat kita tetap memuja. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Muliakanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita tabiskan ibadah di minggu pagi hari ini. Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagaanmu tidak akan terlelap. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya Engkau. Orang tak mampu
dari timur maupun dari barat, di selatan maupun di utara. Mari semua bersatu memuji nama Tuhan. Puji Dia hai segala yang bernapas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernapas. Mari kita berdoa. Allah yang setia memelihara persekutuan kami. Kami berucap terima kasih atas karya-Mu yang terasa nyata dalam persekutuan ini. Sampai kami tersebar di penjuru negeri, tiada lain jika bukan karena Engkau sendiri. Namun, kami sadar, seringkali kami lalai hadir bagi dunia yang Engkau kasihi. Ketika dunia dilanda pandemi, kami justru berlagak tak peduli. Ketika sebagian orang terkena dampak ekonomi, kami masih saja memikir untung rugi. Ketika pertengkaran di mana-mana semakin menjadi, kami hanya pikir kenyamanan sendiri. Kami mengharap pada Roh Ilahi yang berkuasa mengampuni dan membaharui. Sudilah terus bersama dengan kami, ya Allah Rahmani. Kiranya di dalam Kristus Anak-Mu, kami pun terus dilayakkan untuk menyatakan karya keselamatan-Mu bagi semesta ini. Amin. Dalam dunia penuh Tuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaan. Di gereja yang harus bersatu, akan nyata manusia baru. Datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan. Datanglah kerajaanmu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di bandar, di pasar, di jalan. Datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, Kami mendengarkan. Mari berdiri, kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.
Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Imamat pasal yang ke-8, ayat yang pertama hingga yang ke-30, yang menyatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannyalah kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebarkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakanlah tutup dada kepadanya, dan dibubuhkannya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnya patam emas, yakni jantung yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikkanlah sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk mengkuduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinyalah dia untuk mengkuduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakanlah kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang, dan dililitkannya destar seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnyalah membawa lembu jantan korban penghapus dosa, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jarinya dibubuhkannya darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Dan dengan demikian disucikannyalah mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu, dan diadakannya pendamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya. Lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging, dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan, korban bakaran, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramnya darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu, lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain,
yakni domba persembahan pentabisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemak-lemak ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang serta lemaknya, dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis, lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu, dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan ujukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentabisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentabisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikannya kepada Harun, ke pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan ke pakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditabiskannya Harun pakaiannya dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Silakan duduk. Selamat hari Minggu Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang terlayani channel dari GPIB Hosea Surabaya. Kita jumpa di layar Bapak Ibu masing-masing, baik handphone, baik laptop, televisi, dan kami menjumpai Bapak Ibu yang karena lansia, karena kondisi lemah, sakit. Selamat hari Minggu. Yesus yang sama ada dalam kehidupan Ibu Bapak, saudara kekasih dalam Yesus Kristus. Hari ini tanggal 8 atau minggu yang kedua di bulan 11. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kita anugerah melewati bulan Oktober. Dan kita memasuki bulan yang kedua di bulan yang baru, November, bulan 11. Semua tetap sehat, jaga kesehatan. Ibu Bapak Saudara, tepatnya tanggal 30 Oktober, masih ingat 30 Oktober 1989. Gereja kita, jemaat ini, jemaat Hosea, sebagai jemaat mandiri yang misioner. Hitung-hitung ya, kalau sampai 2020 berapa umur gereja kita? 3,
Hebat toh? Jadi bagi Bapak Ibu yang mendengarkan layanan ini, yang menonton layanan ibadah hari Minggu tanggal 8, mendoakan gereja kita akan membuka kembali persekutuan rumah Tuhan ini untuk Bapak Ibu bisa beribadah di gedung gereja. Yang kedua, Bapak Ibu kekasih, di tanggal 31 Oktober tahun 1948, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat 72 tahun. Jaya Dirgahayu GPIB, dan semakin diberkati dan menjadi berkat. Begitu sekarang dalam bahasa pandemi ini, jangan pernah kita berpikir gereja tidak diberkati. Jangan pernah berpikir aduh tidak ada ibadah, persembahan tidak ada, persembahan tidak terlalu lancar, maka yang namanya kas jemaat menipis. Bapak Ibu, saudara yang kekasih, pengurus gereja siapapun juga, tidak boleh dalam pikiran kita bahwa setiap tangan itu nyata jelas dengan memberi. Tapi perhatikan, setiap tangan yang berdoa, maka disitulah berkat-berkat. Itu kita imani, dan itu menjadi semangat juang kita di masa pandemi dengan kondisi gereja kita yang belum terlayani untuk luring. Maksudnya tanpa jaringan berjumpa. Ibu Bapak saudara kekasih dalam Yesus Kristus, jarang-jarang ya kita membaca 30 ayat. 30 ayat loh Bapak Ibu, 30 ya, 30 ayat, 30 ayat. 30 ayat atau 30 ayat ya, gini ya. Jarang. Mungkin bagi Bapak Ibu, aduh panjang kali lah. Panjang. Bapak Ibu, kalau kita nonton media sosial, ya Tuhan berjam-jam tahan. Tapi 30 ayat kita satu pikir-pikir, kadang-kadang salah-salah juga kita baca. Banyak, padahal sebanyak. Banyak-banyak jadi banyak. Tok. Tapi kalau media sosial, aduh lancar, panjang, kita pun bisa berjam-jam bacanya. Apalagi kalau berita itu rasanya kita dengar ya. Sampai tertidur-tidur pun ulang lagi. YouTube kan bisa ulang-ulang. Ibu Bapak kekasih dalam Yesus Kristus, jangan kayak gitu. Masa pandemi malah kita sibuk dengan media sosial yang antah berantah, hoak-hoak pun kita aminkan. 30 ayat. Saya berharap Bapak Ibu yang membaca perikop ini, dari mulut kita, pikiran kita, tidak boleh satu orang pun berkata, panjang ya. Kalau berkat Tuhan minta yang panjang-panjang, tapi firman Tuhan minta yang pendek-pendek. Gimana cerita Bapak Ibu? Jika mengharapkan hasil yang maksimal, saya mulai nih renungan kita. Kita harus berusaha secara maksimal. Jika kita mau ada pada berkat-berkat atau hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, ya baca Alkitabnya banyak-banyak. Kira-kira gitu mulainya Bapak Ibu khotbah ini. Bapak Ibu, penabisan Harun dan generasinya atau anak-anaknya sebagai imam dilakukan oleh siapa? Musa. Bapak Ibu kalau bahasa sekarang, ribetnya tetek bengek, kecil-kecil. Coba perhatikan ayat keempat sajalah. Yang diperintahkan Tuhan, Musa melakukannya tanpa tanda kutip protes. Jadi sekarang kalau zaman tidak kritik, bukan zamannya gereja ya, kritik terus. Padahal itu sesuai dengan firman Tuhan. Bapak kekasih dalam Yesus Kristus, apa yang dilaksanakan Musa, semua saya mencatat Bapak Ibu. Tapi saya berharap Bapak Ibu lebih jeli lagi. Apakah saya salah untuk mencatatnya? Lebih dari 5 kali. Hitungannya di rumah ya. Saya bacakan. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi apa? Tidak diimbo-imbo, tidak dikurang-kurang. Seperti ya,
harus seperti ini ya seperti ini. Tidak bilang, saya tahu Tuhan hujan deras nanti saya lah. Atau aduh Tuhan kepepet-pepet lah berdoanya 1 detik aja Tuhan. Gitu. Atau aduh Tuhan ngerti lah. Aduh kita nggak bisa nih berdoa hari Minggu ini. Atau kita nggak bisa mendengarkan akan firman Tuhan di channel YouTube apapun juga. Karena lagi sibuk. Padahal ingat perintah Tuhan, kuduskanlah hari Sabat. Jangan kau jauh-jauhkan dia dari ibadah-ibadahmu gitu. Sekarang tidak bisa lagi kelihatan yang mana gereja, yang mana ikut ibadah. Karena kan semua dengan handphone masing-masing. Memang Bapak Ibu makin kesini, sumpah juga ya kita ya. Kita orang Indonesia tuh terbiasa dengan hidup sosial. Yang berjumpa dengan orang, cipika-cipiki, lalu salam, lalu makan. Nah sekarang susah. So berpikir-pikir panjang Bapak Ibu. Untuk ada dalam proses seperti itu. Tapi kita diingatkan. Tidak ada satu lembar rambut pun peristiwa pandemi ini tidak diketahui Tuhan. Nah itu kita belajar. Jadi kalau saya, ibu bapak, saudara di rumah sampai detik ini masih diberikan kesehatan, mengelola hidup di masa pandemi ini, jangan pernah mengecewakan Tuhan. Ikuti dia punya rancangan yang baik untuk hidup kita. Ketok, lihat, buka, berkat Tuhan itu mengalir, berarti harus ada usaha, berjuang. Kalau saat ini dimulai apa? Protokol kesehatan ya gitu. Ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita mengharapkan hasil yang maksimal, kita harus berusaha mendapatkan, berusaha secara maksimal apa yang harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan. Ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, pada ayat yang keempat saya bacakan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Jadi Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Saya singkatkan dari 30 ayat itu Bapak Ibu. Yang pertama korban penghapus dosa. Dengan ayat yang pertama dikumpulkan pakaian-pakaian. Minyak urapan 2 domba jantan. Lanjut. Supaya Bapak Ibu bilang, panjang sekali tuh cerita-cerita di Alkitab tuh. Yang kedua, korban api-apian. Apa? Dikenakannya kemeja, diikatkannya ikat pinggang, dililitkan daster. Lalu dibakar di atas mezbah dengan kulit, daging dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan. Ada urutannya. Saya catat semua. Tapi Bapak Ibu nanti bingung, ini kita tidak ngerti-ngerti Bu Pendeta ini apa khotbahnya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, korban bakaran. Ini perintah Tuhan yang dilakukan Musa. Domba jantan dan Harun dan anak-anak meletakkan tangannya di atas kepala domba jantan, disembelih. Kucuran darahnya itu diberikan, disiramkan pada mezbah sekeliling, dan isi perut dan betisnya dibasuh dengan air. Semua ada di Alkitab. Lalu pentabisan terjadi. Domba jantan, Harun dan anaknya meletakkan tangan di atas kepala domba jantan, disembelih. Dan sedikit darahnya dibubuhkan kemana? Cuping telinga. Daripada Imam Harun dan anak-anaknya. Pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanannya. Berikutnya korban perdamaian. Ibu bapak yang diberikan, yang dilakukan semua sesuai dengan perintah Tuhan. Saya mau sampaikan yang terbaik. Hasilnya pun terbaik. Inti dari perikop kita pada ulang tahun ke-31 tahun Jemaat Hosea di kota Surabaya dan 72 tahun GPIB secara utuh. Ibu bapak yang kekasih, kalau mau mengharapkan hasil yang maksimal, keluarga-keluarga Kristen di Jemaat Hosea, persekutuan Jemaat Hosea, para pengurus pelkat yang baru diteguhkan,
Demikian juga unit misioner yang lain, presbiter, pegawai gereja, kostor, satpam. Kalau mengharapkan hasil yang maksimal, ikutin. Ini gereja, ada aturannya, ada tata gerejanya. Ikut. Apa yang dapatkan? Kita mendapatkan hasil yang maksimal. Saya sederhana saja Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus. Dalam masa-masa pandemi ini kan orang cenderung ada di rumah toh. Termasuk saya sebagai pendeta. Lalu kita mulai apa ya yang tidak pernah kita kerjakan. Lalu kita cari di YouTube. Bikin snack apalah. Cake yang besar apalah gitu ya. Lalu kita urut. Kalau kita coba-coba boleh. Tapi ingat, belum tentu hasilnya maksimal. Atau kita rekayasa. Lalu ya biasanya lebih baik memuji toh diri sendiri. Enak-enak, aduh padahal tuh bantat. Kekasih dalam Yesus Kristus mau menyapa dan menyampaikan bahwa yang berkaitan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, ikut aturan detil. Detil. Nah, kadang-kadang tangan ini juga berpengaruh Bapak Ibu. Orang bilang pakai sejumput aja tuh garam. Ya Tuhan, kita sejumput itu enggak ngerti, yang enggak pintar toh. Kita pikir sejumput itu 1 sendok pula. Bapak Ibu, tetapi yang namanya YouTube, kalau kita 2-3 kali melakukannya gampang. Toh? Jangan pernah bilang masakan resto sekarang tidak bisa dijangkau di kaki 5. Maksud saya di rumah-rumah. Semua bisa. Ibu bapak saudara kekasih dalam Yesus Kristus. Bapak ibu melihat saya pakaian apa? Ini pakaian adat Karo. Batak Karo. Saya baru bangun. Jadi saya, orang tua saya atau ayah saya orang Karo. Ibu saya orang Dayak. Tapi saya tetap pakai baru bangun Bapak Ibu yang kekasih. Saya lahir besar memang di Kalimantan, di Pontianak. Tapi tetap saya baru bangun. Ibu Bapak kekasih dalam Yesus Kristus, kalau Bapak Ibu tadi menyanyikan lagu dari Gita Bakti 18, orang Batak maupun orang Jawa dan semua yang ada di bumi Indonesia, GPIB ini adalah produk dari Indonesia Mini. Dia dikumpulkan dari timur, barat, utara, selatan. Duduk makan bersama di dalam kerajaan Allah. Itu merupakan apa? Lukas 13 ayat 9 yang ada di simbolnya GPIB. Lukas 13 ayat 9. Apapun sukumu, apapun bahasamu, dan ketika engkau ada di bumi Indonesia, dan ketika engkau sebagai warga jemaat GPIB, kita duduk bersama dengan Tuhan, makan di dalam kerajaan Allah. Yang pertama, Ibu Bapak kekasih dalam Yesus Kristus, kita masih ada pada real hidup ini, dalam perjuangan kita di masa pandemi ini. Lakukan yang maksimal sebagai warga gereja. Hidup ini tidak boleh mengeluh. Memang masalah ekonomi juga tergantung niat kita untuk melakukan yang terbaik. Banyak kok yang terdampak dari peristiwa pandemi ini. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah membuat kita mati karena tidak makan seperti yang kita pernah makan yang dulu. Sebelum pandemi, sebelum duit kita tidak terlalu banyak. Yang kedua, Ibu Bapak kekasih dalam Yesus Kristus, sebagai gereja, jemaat Hosea, kita harus tetap punya keyakinan melakukan yang semaksimal bagi Tuhan. Maka Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit dan memberkati apa yang menjadi kebutuhan. Dan Tuhan menyiapkan untuk kita juga merasakan berkat-berkat Tuhan dalam hidup beriman kita.
Ibu Bapak, Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, pada ibadah Minggu pagi hari ini, lakukan yang terbaik, lakukan yang maksimal. Maka kita juga mendapatkan yang terbaik. Yang pertama, kita sudah menerima karya penebusan Yesus Kristus untuk menebus kita. Maka bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa mendapatkan panduan untuk menyelenggarakan pentabisan Harun dan anak-anaknya tanpa mengeluh, tanpa berkata susah didapat, tapi dia tahu, Musa tahu, itulah aturan main. Jadi Bapak Ibu, hidup kita ini kalau mau diberkati dan jadi saluran berkat, ikut aturan-aturan Tuhan. Lakukan yang maksimal. Ingat, kita memang tidak ada yang sempurna. Tapi Tuhan memberikan kita roh hikmat untuk melakukan yang terbaik. Bagi keluarga kita, bagi gereja kita, dan secara utuhnya gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Di hari Minggu yang kudus ini, kami menyapa seluruh jemaat GPIB Hosea Surabaya. Selamat ulang tahun ke-31 tahun. Dan GPIB ke-72 tahun. Sang Kepala Gereja memberkati Ibu Bapak semua. Selamat hari Minggu, salam sehat, tetap semangat, dan ikut protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Bapak semua. Amin. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun sulu yang di pantai, kitalah penjaganya. Pelihara sulu pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang seram. Peliharalah sulumu agar orang yang cemas, yang mencari pelabuhan dari mara terlepas. Pelihara sulu pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang seram. Saya undang berdiri. Kita akan bersama kembali mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang berita bahwa pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam ke kerajaanmu. pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja dan kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Bapak Ibu, kita akan masuk pada syafaat. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih atas berkat anugerah-Mu yang melimpah bagi hidup beriman kami. Pada hari Minggu yang kudus ini kami memohon Engkau memberkati bangsa negara kami ini bersama dengan Presiden kami Bapak Joko Widodo, Bapak Kiai Ma'ruf Amin,
bersama para menteri dan setiap unsur yang membantu proses pemerintahan ini menjalankan tanggung jawab imannya. Berkati kami yang ada di Surabaya sekitarnya. Dalam namamu, pemimpin bangsa kami di Surabaya sampai di Jawa Timur secara utuhnya. Dalam pertolongan dan lindungan Tuhan. Bapa yang di surga, kami datang dalam persekutuan jemaat Hosea Surabaya. Diberkati hambamu Bapak Pendeta Joni Lontok dengan keluarga, presbiter, penatua diakan, unit misioner, dan kami sangat bersyukur atas anugerah kasih-Mu lewat peneguhan dari ke-6 pengurus pelekat, para pelayan PA dan PT. Dan kami memohon dengan kepengurusan yang baru ini menjadi berkat perjalanan waktu yang terindah untuk mereka menjawab panggilan Tuhan. Berkati Tuhan yang 30 Oktober 1989 HUT untuk sukacita jemaat Hosea ini 31 tahun. Dan 31 Oktober 1948 72 tahun GPIB. Kami memohon bahtera Hosea dan bahtera secara utuh GPIB. Begitu banyak penumpangnya, tapi satu kemudinya, Yesus Tuhan kami. Karena itu kami percaya biarpun kami dihantam badai apapun, Tuhan kami maha besar, Tuhan kami Tuhan yang penuh kuasa. Berjalanlah bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Diberkati jemaat Tuhan yang terlayani di rumah masing-masing. Yang lemah Tuhan sembuhkan, yang berulang tahun Tuhan berikan sukacita, baik kelahiran maupun perkawinan. Dan anak-anak kami yang menuntut ilmu melalui sekolah online daring mereka. Berkati perangkat dan berkati kebutuhan-kebutuhan yang mencukupkan untuk mereka menata masa depan dalam masa pandemi ini. Tuhan, bagi jemaat Tuhan, jemaat Hosea yang mengalami kondisi masa pandemi ini, perekonomian menurun, di PHK, dan banyak yang menggumuli itu. Perjumpakan kami bahwa hidup ini Tuhan masih berberkat. Bukalah tiket di langit, diberkati jemaat Tuhan yang menggumuli proses masalah ekonomi di keluarga. Begitu juga dengan ibu bapak jemaat Tuhan yang mendengarkan, yang menonton, terlayani ibadah daring di tanggal 8 ini. Diberkati kami masing-masing Tuhan, pekerjaan kami, hidup rumah tangga, dan masa depan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah kami yang bersyukur dalam berkat-Mu. Percaya Allah kami, Allah yang menuntun kami pada bulan November ini. Allah yang memberkati usaha pekerjaan kami dan Allah yang memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Inilah iman dan syukur kami. Inilah syafaat kami. Dalam nama Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita dengarkan pujian dari PKB Solois. I don't know why
Jesus loved me. I don't know why He cared. I don't know why He sacrificed His life. Oh, but I'm glad, so glad He did. Where would I be if Jesus didn't love me? Where would I be if Jesus didn't care? Where would I be if He hadn't sacrificed His life? Oh, and I'm glad, so glad He did, so glad He did, so glad He did. He left His mighty throne in glory, to give to us redemption story. Then He died and He rose again, just for you and me. Oh, and I'm glad, so glad He did. Ooh. Aku mengerti kasih Yesus yang sayangi daku, sayangi daku. Aku mengerti kan pengorbanannya. Oh, tapi sungguh ku bersyukur. Apa jadinya tanpa kasih Yesus? Tanpa kasih dan sayangnya. Apa jadinya daku tanpa pengorbanannya? Oh, tapi sungguh ku bersyukur, ku bersyukur kan rahmatnya. Dia tinggalkan surga mulia, demi keselamatan manusia. Dia mati dan bangkit pula untukku. Oh, betapa ku bersyukur. Dia tinggalkan surga mulia, demi keselamatan manusia. Dia mati dan bangkit pula untukku. Oh, betapa ku bersyukur, ku bersyukur kan rahmatnya. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, sambil mengingat pesan Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan syukur kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadiratmu.
aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat, mari berdiri dan menyerahkan persembahan ini di dalam doa syukur secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk menyadari berkat dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, serta pakailah kami untuk menyatakan damai sejahtera melalui pelayanan kasih dan keadilan gereja-Mu bagi dunia ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Mohon perhatian warga jemaat sekalian untuk beberapa warta jemaat berikut ini. Majelis dan jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta Christine Handoyo Bangun SHG dari GPIB Cahaya Anugrah Surabaya, Vokal Grup Gabungan Pelkat PKB dan Pelkat PKB, serta semua yang bertugas mendukung kelancaran ibadah Minggu ke-23 sesudah Pentakosta yang dilayankan secara virtual pada hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Pemberitahuan: semua bentuk persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan di depan kantor gereja setiap hari kerja, Selasa sampai dengan Kamis, mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 3 sore, Jumat sampai Sabtu mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 4 sore, atau ditransfer ke rekening gereja Bank Mandiri. Nomor rekeningnya tertera pada layar. Majelis Jemaat menyampaikan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Untuk warta keuangan dan warta yang lainnya dapat dibaca di warta jemaat melalui grup WhatsApp, dan warta jemaat dapat diunduh dengan scan kode QR yang tertera pada layar. Terima kasih. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah, engkau diutus dan diperlengkapinya. Nyatakanlah damai sejahtera Tuhan di tengah krisis dunia ini, agar yang cemas beroleh harap, yang lesu dikuatkan, dan yang berduka terhiburkan. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku. Sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Kepada sesama harus ku beri, biar semua orang rasakan damainya. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku. Sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Ku ingin bagikan damai yang ku alami di hidupku, supaya bumi pun penuh dengan damai-Nya. Angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Allah Sang Pengasih kiranya memberimu hati yang gusar untuk mengasihi yang papa. Kristus Sang Kawan kiranya menganugerahkanmu kelemahan agar engkau tak merasa lebih kuat dari mereka yang lemah. Roh Sang Penghibur kiranya memberimu air mata untuk menangis bersama mereka yang berduka. Dan pada akhirnya Allah yang Esa Tritunggal kiranya memakaimu untuk menjadi kawan bagi yang menderita kini dan selamanya.
Amin. 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 Kami majelis yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu dan mengucapkan Dirgahayu GPIB ke-72 tahun dan Dirgahayu GPIB Hosea ke-31 tahun. Tuhan memberkati.